Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ngobrol ringan. Jadi ada informasi dari Fabrizio Romano ya. Informasi yang ingin gua bahas kali ini di channel ini. Langsung aja kabar pertama dari Fabrizio Romano, yaitu yang mana dulu nih ya? Mason Greenwood dulu deh. Mason Greenwood dan juga Mason Greenwood dulu ya. Mason Greenwood. Jadi menurut Fabrizio Romano, Mason Greenwood ini diperkirakan dan diharapkan akan meninggalkan Manchester United secara permanen di musim panas nanti. Apapun situasinya ya, bagaimana dia bermain, kontribusi di Getafe, nampaknya masa depannya akan meninggalkan Manchester United. Dan ini sudah pernah gue bahas bagaimana menurut gue dengan adanya Ineos ya, walaupun Sir Jim Ratcliffe mengatakan akan dilihat lagi, akan direview lagi, tapi terlalu complicated, akan menguras energi, waktu, karena mungkin banyak yang berpikir dia penampilannya bagus di atas lapangan secara teknis. Manchester United saat ini sayap kanannya Anthony tidak maksimal, Garnacho bagus tapi masih muda dan lain-lain. Tapi menurut gua ada banyak hal selain teknis gitu loh di sepak bola dan di Manchester United utamanya, karena dari 10 tahun belakangan ini, sering gue ulangin ya, kalau Manchester United mendatangkan pemain itu bukan hanya soal kemampuan teknis. Ada banyak pemain tidak bisa berkembang di Manchester United. Menurut gue ada banyak faktor, dengan manajer, dengan manajemen, kehidupan di luar lapangan itu juga sangat penting pengaruhnya di sana, media ya kan, dan permasalahan-permasalahan yang ada di luar lapangan itu juga memegang peranan yang sangat penting di penampilan di atas lapangan. Dan menurut gua Manchester United memang sudah menyatakan sikapnya tidak akan bekerja sama lagi dengan Mason Greenwood, tapi tetap intinya Manchester United ini tetap akan menjaga karir dari Mason Greenwood ya dengan dipinjamkan ke Getafe. Tapi di sisi lain Manchester United juga ingin mengambil sesuatu dari sana, yaitu adalah transfer. Dan menurut gua kalau melihat situasi finansial di Manchester United, Manchester United butuh nih, karena beberapa tahun belakangan ini kan jarang ada pemain yang bisa dilepas dengan harga yang tinggi. Dan Mason Greenwood ini menurut gua peluang yang sangat besar sekali bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan income yang besar, sehingga memberikan napas yang lebih panjang bagi Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim panas kaitannya dengan financial fair play. Menurut gua ini sepertinya win-win solution juga, karena apakah Mason Greenwood juga ingin kembali ke Manchester United dengan segala sesuatu yang pernah dia alami, ya sudah dia alami, bukan hanya terkait dengan hubungannya dengan fans yang masih terbelah, setuju tidak setuju, tapi bagaimana juga publik secara umum ya kan, lalu juga media ini akan sangat berpengaruh sih menurut gue. Dia bisa berkembang di Getafe, bermain bagus, karena memang berbeda ya bagaimana media, bagaimana publik dalam arti luas ini melihat Mason Greenwood saat ini, sehingga sudah pernah gue katakan juga besar kemungkinan Mason Greenwood tetap akan stay di La Liga, mungkin tidak bersama Getafe tapi tetap akan di La Liga. Kita lihat saja akan seperti apa musim panas ini. Lalu kabar selanjutnya terkait dengan Jadon Sancho, disebutkan kalau Jadon Sancho ini tidak akan kembali ke Manchester United karena memang bagaimana hubungannya dengan Erik ten Hag ini sudah rusak terkait dengan situasinya yang sosial media itu ya. Dan gua melihat situasi dengan pertanyaannya adalah, kalau manajernya bukan Erik ten Hag bagaimana? Akankah Jadon Sancho kembali ke Manchester United? Kalau menurut gua melihat attitude dari sang pemain, di mana attitude, karakter,
Ini sangat berpengaruh sekali, bahkan ini menjadi hal yang menurut gua ya saat ini paling penting di Manchester United. Bukan soal masalah sistem permainan ya kan. Mau sistem permainan seperti apapun, filosofi, konsep bermain yang ingin dilakukan oleh manajer Manchester United siapapun itu, tapi kalau karakter secara individu dan juga secara kolektif ini tidak mantap, katakanlah demikian ya, tidak akan terjadi. Karena contoh nih, pemain dituntut untuk melakukan banyak lari, karakternya tidak bagus ya, dia tidak akan mau berlari, dan taktik, strategi, filosofi, sistem apapun itulah dari manajer tidak akan berjalan dengan maksimal di atas lapangan. Pemain sayap dituntut untuk track the ball, ikut defend. Jadi tidak hanya menyerang saja, dia tidak disiplin, karakter lagi kan ya, dia tidak akan berkembang. Dan gue menilai apa yang terjadi dengan Jadon Sancho di Borussia Dortmund, walaupun dia baru saja mencetak gol ya kan, tapi kalau melihat ke belakang ya, bagaimana situasi di Manchester City, lalu di Manchester United, karena sebelumnya kan dia di Manchester City, dan di Borussia Dortmund juga, gua berpikir dia bukan pemain dengan materi karakter untuk Manchester United. Menurut gua seperti itu. Mungkin secara teknis dia bagus, tapi tidak secara karakter, tidak cocok menurut gue. Sehingga Manchester United bisa menguangkan dalam tanda kutip ya dengan melepas kembali dia di pasaran dengan harapan ada klub yang mau membeli dengan harga yang tinggi. Nah, ada kabar lainnya, Borussia Dortmund ini di sisi lain juga belum pasti akan mempermanenkan Jadon Sancho. Mereka juga melihat peluang untuk bisa meminjam satu musim lagi. Nah, ini juga sesuatu yang menurut gue harus dihadapi oleh manajemen baru dari Manchester United, karena Jadon Sancho ini kan didatangkan dengan harga sangat tinggi, 80 juta lebih bahkan. Nah, sekarang ketika dilepas berapa? Klub lain maunya berapa gitu loh, mengambil Jadon Sancho 80 juta. Jelas menurut gue hal yang sangat mustahil melihat kontribusi yang sangat minimal di Manchester United, dan saat ini pun juga penampilannya menurut gue so-so ya di Borussia Dortmund, sehingga ya menurut gue sih masih banyak peluang. Apakah dia akan dipinjamkan lagi, itu juga salah satu kemungkinan. Karena paling tidak ketika dia dipinjamkan, maka beban gaji akan berkurang ya kan di Manchester United. Sekalipun harapan gua ya Jadon Sancho ini akan lepas secara permanen di musim panas nanti. Ini juga akan tergantung bagaimana manajemen Manchester United, karena mereka lah yang akan bekerja ya, mencari klub ya kan, berbicara dengan agen dan lain-lain, sehingga menurut gue ini akan sangat menarik. Dan kabar lainnya yaitu disebutkan oleh Fabrizio Romano juga, kalau Manchester United di bursa musim panas nanti akan memiliki 3 prioritas posisi untuk didatangkan, yaitu adalah striker, back tengah, dan back kiri. Wow, ya menurut gue back kiri terutama ya. Melihat situasi Luke Shaw, lalu juga Tyrell Malacia yang musim ini kalau dilihat presentasi penampilan back kiri murni, back kiri asli di Manchester United ini presentasinya sangat kecil, sangat sedikit gitu loh. Sofyan Amrabat lah dimainkan, Victor Lindelof lah dimainkan. Menurut gua ya ini apa namanya, di sisi lain dilihat memang kayak sepertinya wajar ya, karena memang Manchester United butuh back kiri. Tapi kalau dilihat dari jangka menengah dan jangka panjang, ini juga tergantung bagaimana situasi kebugaran dari Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia. Ini terutama Tyrell Malacia menurut gua tanda tanya besar ya, dia akan kembali kapan? Besar kemungkinan akan musim depan, dan semoga ketika dia sudah kembali memang sudah fit betul. Pun juga situasi dari Luke Shaw. Menurut gua untuk situasi bek kiri, melihat keadaannya saat ini, yang lebih penting adalah bagaimana Manchester United ini bisa punya tim kesehatan yang bagus, sehingga cedera-cedera seperti ini, permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terulang lagi di musim-musim mendatang. Kalau gua secara ringan amatiran justru melihat mungkin bukan bek kiri ya, masih melihat situasi dulu lah. Mereka bisa kembali dengan bagus tidak nih Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw. Karena kalau melihat musim lalu
di musim pertama dari Erik ten Hag, dua back ini bisa saling melengkapi ya. Ketika yang satu turun, penampilannya yang lainnya lagi bisa menutupi, pun juga sebaliknya, sehingga kuncinya ada di situasi fisik. Kalau situasi fisik mereka baik-baik saja, gue berpikir lebih baik alihkan untuk posisi lain. Dan dua posisi lain yang disebut oleh Fabrizio Romano, striker ini hukumnya wajib banget. Tidak bisa hanya mengandalkan seorang Rasmus Højlund saja. Ini sangat-sangat beresiko untuk musim depan. Striker yang didatangkan menurut gue tipenya ada dua, striker senior yang memang bukan premium tapi sudah senior, yang memang paham betul posisinya dia akan menjadi semacam kayak mungkin pembimbing, rotasi, backup, pemberi kompetisi juga bagi Rasmus Højlund, atau striker muda juga nih dengan harapan melengkapi Rasmus Højlund, memberikan kompetisi sekaligus juga menjadi rotasi untuk posisi lini depan, dan ini sangat penting sekali. Dan terakhir adalah central defender, back tengah. Nah, kalau central defender atau back tengah berarti akan ada yang dilepas. Satu pemain yang sudah pasti lepas menurut gue adalah Jonny Evans. Melihat situasinya umurnya sudah senior ya kan, dan memang nampaknya tidak ada proyek jangka panjang untuk Jonny Evans. Nah, selain Jonny Evans, menurut gue akan ada yang dilepas lagi nih. Feeling gue secara ringan amatiran, Raphael Varane, walaupun Raphael Varane ini penampilannya belakangan ini bagus, tapi kalau melihat untuk jangka menengah apalagi jangka panjang, nampaknya terlalu beresiko bagi Manchester United, melihat sebelumnya situasi fisik dari Raphael Varane yang kerap juga cedera, usia dia juga bertambah, dan bagaimana gaji dari Raphael Varane ini kan juga tinggi. Nah, ini kan yang disebutkan juga sedang dinegosiasikan oleh pihak Manchester United untuk Raphael Varane ini mau menurunkan nilai gajinya kalau memang masih dipertimbangkan untuk stay di Manchester United. Tapi menurut gue besar kemungkinan sih, feeling gue Raphael Varane yang akan lepas kali ini di bursa musim panas nanti. Dan disebutkan juga bagaimana nasib dari Harry Maguire ini juga masih belum menentu, belum jelas. Hanya saja gue menilai tetap Raphael Varane yang punya peluang lebih besar untuk dilepas di musim panas nanti. Back tengah yang akan didatangkan dan seperti apa? Feeling gue back yang memiliki potensi lebih jangka panjang, artinya yang muda ya. Apakah back yang dari Benfica itu, atau back dari OGC Nice itu juga bisa ya, Jean-Claude Todibo. Peluangnya masih sangat besar sekali. Dan kalau ada kabar mengenai nama dan lain-lain, menurut gue ini masih terlalu jauh ya, karena ini kan akan dibahas nanti dengan sporting director dan ya banyak pihak lah di Manchester United yang saat ini pihak-pihak tersebut masih kosong, bahkan belum mulai bekerja di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.